Kita satukan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kepada kita diberi waktu untuk saat teduh sejenak. Amin. Kita puji Tuhan dengan pujian pembukaan ibadah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai dengan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga yang maha kasih, kami mengucapkan syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal itu ganti kami kepada kematian, agar semua yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Peliharalah hidup kami ya Bapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang menjadi kekudusan dan kebenaran bagi kami. Ampunilah segala dosa kami, oleh karena kurban yang telah diberikannya kepada kami. Dengarkanlah doa kami ini, dan kasihanilah kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, kita angkat
Kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat 1 dan ayat 4. Firman Tuhan yang menjadi epistel di Minggu Reminiscere hari ini terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai dengan 7 dan ditambah dengan ayat 15 sampai dengan 16. Kita baca secara bergantian. Nanti di ayat terakhir, di ayat ke-16 kita membacanya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut pengakuan dosa, kita angkat pujian. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 sampai dengan 2. Yesus menolong.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam waktu yang sangat berharga ini yang masih diberikan Tuhan kepada kita, marilah kita mengingat, merenungkan, menyesali, dan memohon keampunan atas segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Suci dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena setiap kali kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, kami senantiasa merasa bahagia oleh pengasihan-Mu kepada kami orang berdosa ini. Oleh karena itu, kami datang lagi merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon keampunan dosa kami, karena kami senantiasa melanggar hukum-Mu seperti domba yang sesat. Kiranya Engkau tidak menutup pintu pengasihan-Mu kepada kami. Terimalah kami menjadi anak-anak-Mu, karena Engkau tiada berkenan melihat kematian orang fasik, melainkan Engkau menghendaki pertobatannya supaya ia hidup. Ampunilah segala dosa dan kejahatan kami oleh karena kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, supaya kami merasa bahagia memanggil nama-Mu, sehingga segala perbuatan, kelakuan, dan pikiran kami menjadi kemuliaan nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus segala pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian syukur. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282, ayat 2 dan ayat 5. Percaya berdasarkan
firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru dalam ibadah kita hari Minggu Reminiscere hari ini terambil dari surat Yakobus pasalnya yang kedua ayat 17. Demikian firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sekali lagi, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat lagi pujian syukur. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 sampai dengan 2. Sukacitanya ku memberitakannya terus. Indah harinya Yesus membasuh dosaku. Dia jadi penebus, penjaga dan penuntun. Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Yesus membasuh dosaku. Dia jadi penebus, penjaga dan penuntun. Inilah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut penyampaian sabda Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57, ayat 1 sampai dengan 3. Tidak
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari semua dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk melengkapi sukacita kita sekaligus menjadi renungan pada ibadah kita adalah yang terambil dari Roma 4 ayat 18 sampai 25. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kota Roma sebelum berkembangnya kekristenan dan pada saat juga perkembangan kekristenan adalah kota pusat peradaban, pusat perdagangan, dan pusat dari semua pengetahuan. Sehingga dengan demikian pembauran, percampur bauran di antara satu dengan lain saling keterkaitan dan saling mempengaruhi. Dan selain daripada itu, jemaat Kristen yang ada di Roma dari latar belakang yang berbeda. Ada dari faktor keyahudian dan sudah barang tentu membanggakan asal-usul keturunan dan selalu berkata, kami adalah keturunan Abraham, sekalipun perbuatannya jauh dari sikap yang sudah dilakukan oleh Abraham. Dan di lain faktor, mereka saling membanggakan dan sangat bangga akan soal perlakuan mengenai hukum Taurat dan sekaligus mengenai sunat. Sehingga dengan demikian kembali lagi perkembangan kekristenan saling mengklaim, saling tarik-menarik, dan saling mengkondisikan di antara satu dengan yang lain. Dan selain daripada itu, jikalau kita lihat bagaimana situasi kondisi di jemaat Roma, bisa kita lihat itu Roma 2, 3, dan 14 dalam soal pemberlakuan hukum Taurat, juga mengenai sifat-sifat lahiriah dan sekaligus menyangkut soal makanan. Dan sampai sekarang makanan menjadi pertentangan di antara yang lain
atau gereja-gereja yang satu dengan yang lain. Ada makanan yang haram dan ada makanan yang halal. Ada makanan yang diperbolehkan dan ada makanan yang dilarang. Sekalipun makanan, kata daripada Rasul Paulus bahwa makanan bukan menyangkut kerajaan Allah, tapi kerajaan Allah adalah keadilan, kebenaran, dan kasih. Supaya kita tidak saling mencela, saling menyalahkan. Jikalau orang tertentu berbeda dengan makanan yang kita makan. Ada orang, ada ajaran yang mengatakan tidak boleh makan darah. Tapi ada gereja yang tidak mempertentangkan tentang makanan yang menyangkut darah. Dan itulah bedanya pola yang diajarkan oleh Tuhan bagaimana memaknai kata, tapi tidak tergantung kepada kata-kata. Dan semestinya ajaran itu memanusiakan manusia menjadi manusia, mengangkat harkat martabat manusia. Dan itu bisa kita lihat, ada tokoh tertentu dalam situasi tertentu bisa merubah situasi dan keputusan tertentu. Lalu kita berbicara tentang Petrus. Pada satu ketika dia melihat ada tatanan turun dari atas menyangkut makanan. Lalu Petrus berkata, Tuhan itu haram. Tapi dia mendengar suara, jangan katakan itu haram. Yang keluar dari mulut, itulah yang haram. Dan perlu itu dijaga. Tapi yang masuk ke dalam mulut, itu bukan yang haram. Lalu mengenai sunat, karena itu pertentangan Bapak Ibu dan saudara-saudara, Paulus menekankan tentang sunat. Sekalipun sunat adalah tanda lahiriah, tapi sunat yang paling penting sama seperti Abraham. Dia bukan bapak orang yang disunat, tapi dia adalah bapak orang beriman. Nenek moyang leluhur dari semua orang yang percaya, bukan nenek atau leluhur orang yang bersunat. Silakan kita bisa melihat itu bagaimana penjelasan daripada Paulus tentang sunat. Roma 2 ayat 25 sampai 29, Galatia 5 ayat 6, bagaimana tentang sunat. Tapi sunat yang ditekankan oleh Tuhan, kita bisa melihat itu dalam Kolose 2 ayat 11 sampai 12. Sunat yang paling penting, hidup dalam kasih, dan kita semua sudah ditebus oleh darah kematian daripada Kristus sendiri. Supaya kita tidak tergantung kepada hal-hal lahiriah. Lalu yang berikut Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus sendiri yang merubah Sabat. Dan dia berkata, dan itu secara gamblang, bukan manusia untuk Sabat, tapi Sabatlah untuk manusia. Karena pemberlakuan tentang Sabat menurut pemahaman orang Yahudi, sehingga manusia ini dibandingkan dengan ciptaan yang lainnya tidak berharga. Bahkan Tuhan berkata, jikalau satu ketika lembumu, kambingmu, sapimu masuk jurang, apakah kau tidak menolongnya? Karena perlakuan tentang hukum Taurat pada waktu itu tidak memanusiakan manusia menjadi manusia. Dan itu bisa kita lihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan tentang hari Sabat. Dalam soal penyembuhan menolong, banyak sekali dilakukan Tuhan pada hari Sabat. Sehingga dia berbicara, bukan Sabat, bukan manusia untuk Sabat, tapi Sabatlah untuk manusia. Karena banyak pemberlakuan Sabat memperkosa hak asasi manusia yang seharusnya kita tolong, tapi karena Sabat itu tidak bisa kita lakukan, sehingga memberatkan bagi manusia. Bahkan kita sekarang dari pengertian Sabat menjadi Domingo, hari Tuhan,
itulah minggu Tuhan yang berpesta dan Tuhan yang berkemenangan, sehingga waktunya dulu merayakan hari-hari tertentu soal menyangkut pemujaan terhadap Tuhan dilakukan Sabat, tapi kematian dan kebangkitan Tuhan pada hari Minggu Paskah, sehingga kita sekarang berminggu dan berpesta karena Tuhan yang sudah memperoleh kemenangan dan sekaligus merubah hidup kita dari hidup neraka menjadi hidup surgawi, dimerdekakan dan sekaligus menjadi ahli waris dalam kerajaan surga. Pertentangan-pertentangan itulah sehingga Rasul Paulus memberikan penjelasan supaya tidak ada pembenaran dari setiap jemaat Kristen yang di Roma. Lalu Paulus merujuk bagaimana tentang Abraham. Abraham dibenarkan bukan karena hukum Taurat, dan Abraham dibenarkan bukan karena perlakuan-perlakuan tertentu, tapi Abraham dibenarkan karena iman dan kepercayaannya. Sekalipun sebagaimana kita sudah dengar, tidak ada alasan sebenarnya untuk berharap dan yakin. Tapi perjanjian yang telah dibangun oleh Allah terhadap Abraham, lalu itulah yang diyakini dan dipercayai oleh Abraham sendiri. Silakan dulu kita bisa melihat itu bagaimana pemanggilan Abraham dari tanah Ur Kasdim memasuki satu tanah perjanjian yang akan diberikan Tuhan kepada dia. Dan Kejadian 12, 15, 17, 18 kita bisa melihat itu ada satu perjanjian yang dibangun oleh Tuhan kepada Abraham. Dan pemanggilan yang pertama, sekalipun kesaksian Alkitab bahwa Abraham hanya sebatas musafir, tidak sampai ke tanah perjanjian, berangkat dan pergi. Dan kata-kata Tuhan dan tidak perlu dipertanyakan. Dan coba kita bayangkan, mungkin di luar logika nalar kita secara akal sehat, bahwa Abraham di tanah Ur Kasdim adalah konglomerat pada zamannya, hidup dalam status quo, mapan dalam ekonomi, pergaulan, dan dia memiliki segala sesuatunya. Tapi karena firman Tuhan, pemanggilan Tuhan kepada Abraham, dia harus berangkat dan pergi, meninggalkan keluarganya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan statusnya, dan meninggalkan ekonominya. Karena Tuhan, aku akan memberikan tanah kepadamu. Tapi sekalipun Bapak Ibu dan saudara-saudara, sampai akhir hidup daripada Abraham, dia tidak pernah memiliki tanah itu. Dia hanya sebatas musafir. Tapi karena pemanggilan Tuhan itu jauh lebih penting. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia percaya, dia yakin terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada dia. Dan yang berikut Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagaimana penjelasan tadi, dia sudah tua, istrinya pun secara akal sehat, secara medis tidak akan mungkin lagi untuk melahirkan. Tapi janji Tuhan kepada Abraham akan menjadikan satu ketentuan bahwa dia adalah bapak leluhur dan bapak dari semua bangsa. Tapi dia tetap melangkah dan dia tetap percaya bahwa janji itu, sekalipun tadi kita sudah melihat tidak ada lagi alasan untuk berharap, tapi janji yang sudah dijanjikan Tuhan, dia tidak bimbang dan tidak ragu akan janji yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan yang berikut Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bisa melihat itu pada satu ketika bahwa janji itu digenapi oleh Tuhan sendiri. Dan Sarah pada waktunya melahirkan anak, yaitu Ishak. Tapi itu pun harus dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu keputusan Tuhan pada waktu itu membingungkan Abraham sendiri. Menjadikan bangsa yang besar,
tapi sesudah memperoleh anak, dan anak satu-satunya pun harus dipersembahkan menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Dan ketentuan itu pun sekalipun membingungkan Abraham sendiri, tapi dia tetap melakukan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang bisa kita lihat dalam peristiwa Abraham yang sudah diterangkan kepada kita melalui penjelasan daripada Rasul Paulus akan janji Tuhan dan bagaimana Abraham menikapi tentang janji itu. Dan satu-satunya yang bisa kita lihat hanya faktor iman dan kepercayaan. Lalu itulah yang dikatakan tentang iman. Sesuatu yang kita percayai sekalipun kita tidak melihat. Dan sesuatu yang kita yakini sekalipun peristiwa itu belum terlaksana. Dan membuat Abraham bisa survive karena dia percaya, dia yakin terhadap apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan satu hal yang perlu kita tahu, segala sesuatunya Abraham bisa melaksanakan itu dan bisa menjadi kuat karena dia tetap percaya dan dia tetap yakin kepada Tuhan. Dan hal yang luar biasa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, banyak orang dalam suasana tertentu, suasana sukacita, lalu dia percaya kepada Tuhan. Tapi Abraham lain daripada yang lain. Dalam keadaan kegetiran hidup, suasana yang tidak bisa menguntungkan, dan suasana penuh penderitaan, tapi dia tetap percaya dan dia tetap yakin kepada Tuhan. Karena apa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Karena Allah yang menyertai dia, dan dia yakin bahwa janji Tuhan tidak akan sia-sia. Kita bisa bangga dan kita bisa mengatakan kita adalah keturunan Abraham. Tapi hal yang luar biasa, ayat-ayat yang terakhir yang menawarkan kepada kita, ada tertulis bahwa kita bukan hanya anak Abraham, tapi kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus sendiri. Saya kurang tahu pernah cerita seperti ini, dan tiap minggu kita selalu mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa, dan percaya kepada Yesus Kristus, dan percaya kepada Roh Kudus. Tapi itu hanya sebatas ikrar, sebatas pengakuan yang rasuli. Dan jikalau dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bila terjadi sesuatu hal di luar dugaan kita, lalu kata-kata kepercayaan itu mungkin kita tidak lagi yakin terhadap apa yang kita percayai, dan kita tidak percaya terhadap apa yang kita yakini. Ini cerita menyangkut soal kepercayaan, dan dua-dua selalu itu didengung-dengungkan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang pencipta, Allah yang mengetahui, dan Allah yang telah menyediakan segala sesuatunya. Dalam setiap gereja selalu ada seksi yang menyangkut diakoni sosial, yang bisa menentu aspek kehidupan warga jemaat. Bila suasana duka cita, kemalangan, penderitaan, sakit, lalu seksi diakonilah yang selalu hadir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam setiap kegiatan di mana-mana gereja selalu berdiakoni. Dan itu kunjungan pada satu ketika ke rumah sakit karena ada anggota jemaat yang mengalami penyakit. Selain daripada kunjungan itu, pertanda rasa solidaritas, rasa empati, simpati adalah semacam bantuan dengan kata-kata supaya berharap kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang menyembuhkan. Dan perkunjungan itu diakhiri dengan doa.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biasanya doa-doa orang Kristen hal-hal yang luar biasa dan yang besar-besar. Dan kita selalu berdoa, berkatilah Bapak Presiden, berkatilah Menteri, berkatilah Gubernur. Lalu kelanjutannya sampai yang terkecil, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan pada saat sekarang kita bisa bergembira karena pemilu sudah selesai. Dan kita bisa menantikan nanti, saya kurang tahu mahasiswa bisa makan gratis karena Prabowo sudah menang. Lalu anak-anak kita nanti, anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil, ya kita bisa berharap kita sudah bisa makan gratis. Kita tunggulah apakah itu bisa terrealisasi atau tidak. Tapi kalau saya nggak perlu lagi istri saya hamil karena sudah tua. Dan kita tidak perlu lagi berharap yang sudah tua bisa hamil, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Karena situasi konteks tertentu Tuhan meninjau berkat. Ini sebentar saya ulas sebelum saya akhiri. Dalam pola Alkitab, berkat yang paling tua tentang keluarga dulunya beranak cuculah. Tapi manusia semakin berkembang, laki-laki meninggalkan ibundanya, bersatu dan satu dengan istrinya. Ada unsur resmi, ada unsur cinta, dan ada unsur seksualitas. Lalu Matius 19 ayat 12. Silakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Itu berkat Tuhan. Ada seperti itu karena dia dilahirkan seperti itu. Ada seperti itu karena kerajaan Tuhan. Pastor dan suster itu tidak menikah dan tidak perlu punya anak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan ada seperti itu karena permintaannya sendiri. Supaya kita nanti tidak mengutuki, karena sampai sekarang soal-soal keluarga sangat penting mengenai keturunan. Tapi silakan Bapak, Ibu, lihat itu Matius 19 ayat 12. Nah, kembali kepada kunjungan diakoni sosial. Lalu diakhirilah dengan doa. Doa yang luar biasa. Lalu doa itu dikatakan Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Dan Allah adalah tabib daripada semua tabib. Dokter daripada semua dokter. Yang bisa menyembuhkan. Karena Tuhan yang berkuasa. Berkuasa atas kehidupan. Berkuasa atas kematian. Segala sesuatunya. Dan dikatakan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil, tapi bagi kita terlalu banyak yang mustahil. Pak Huta Barat nggak mungkin mereka Silitonga, dan saya tidak akan mungkin mereka Huta Barat. GKP Pak Menini tidak akan mungkin menjadi HKBP teladan. Karena apa? Karena Tuhan menghargai habitat daripada ciptanya. Lalu didoakanlah edanya yang sakit, sedangkan yang mati bisa kau bangkitkan kembali dan bisa kau hidupkan kembali. Apalah penyakit daripada eda kami. Dan kata-katanya tadi, tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Tuhan yang berkuasa atas maut, berkuasa atas kehidupan, dan yang mati bisa kau hidupkan kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sembuhkanlah penyakit eda kami ini. Tiada yang mustahil bagimu. Dan selesai berdoa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan mereka pamit, saling bersalaman. Tapi belum meninggalkan rumah sakit. Di pintu itu, justru yang berdoa tadilah yang berbicara. Gak yakin saya sembuh penyakit daripada eda itu. Padahal dia yang berdoa, tapi justru dia yang mengatakan dia tidak yakin terhadap sakit daripada edanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terlalu banyak mungkin kadar kepercayaan orang Kristen. Jikalau dikatakan dia tidak yakin terhadap apa yang dipercayai, dan dia tidak percaya terhadap apa yang dia yakini. Sama seperti pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Percaya kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kita.
dan percaya kepada Roh Kudus yang membimbing kita sehingga kita mengerti akan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya identitas yang luar biasa. Bukan hanya keturunan Abraham, tapi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita sudah menjadi milik daripada Yesus sendiri. Dan sesuai dengan tema, segala sesuatunya Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Bukan karena ketentuan yang lain, bukan karena perbuatan-perbuatan yang lain, tapi melalui iman Abraham. Dia melihat sekalipun dia tidak menerima pada waktunya, dan dia bisa melihat rencana Tuhan yang terindah bagi dia. Sehinggalah itulah perhitungan bahwa iman daripada Abraham menjadi kebenaran yang diperhitungkan oleh Allah bagi Abraham sendiri. Segala sesuatunya, kata Tuhan, kita ini adalah ciptaan Tuhan, maka kita bisa melakukan segala sesuatunya menurut kehendak Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, semuanya itu menjadi kemuliaan Tuhan semata-mata. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Kami bersyukur karena melalui iman Abraham menjadi satu kebenaran, bukan karena perbuatan, bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi kepercayaan iman Abraham bisa melihat rencana Tuhan yang terindah bagi dia, sehingga melalui iman itu menjadi kekuatan bagi Abraham bisa melangkah berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan semakin tulus. Ingatkan kami Tuhan, supaya kami tetap percaya kepada rencana Tuhan yang terindah bagi kami. Dan kami yakin Tuhan, apapun yang kami lakukan, semuanya itu menjadi kemuliaan Tuhan. Jangan biarkan kami tergoda kebimbangan dan kehilangan tempat berpijak, tapi yakinkan kami dalam pengharapan yang teguh, dengan satu keyakinan, apapun yang terjadi, yang kami alami, esok matahari Tuhan akan terbit kembali dan lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Dan sebentar lagi Tuhan ibadah ini akan selesai. Kami akan berpisah satu sama lain. Izinkan kami berpisah, tapi pertemukan kami kembali lagi Tuhan dalam suasana sukacita. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali lagi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan 2. Jiwa
Firman Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan persembahan sekaligus mengucap syukur. 1 Tawarin 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Kita beri persembahan kita. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan ubat syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu. Kasih keadilan, damai, sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
puji syukur terimalah atas pertolongan berat di rumah yang sedang terang Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan damai. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara yang wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom, Horas.